Dante membuka pintu dan masuk ke rumah keluarga Maheru. Di ruang tamu, Naola dan Ina sudah duduk menunggunya. Dante berdiri dengan tatapan bingung ke arah kedua perempuan itu. Awalnya ia mengira jika hanya Naola yang ingin bicara padanya. Naola menatap pria yang berdiri tak jauh darinya, lalu ia menatap perempuan di depannya. Apalagi yang ditunggu? Ina menghela napas dalam dan bangkit dari tempat duduknya. Ia mendekat ke arah Dante dan menarik tangan pria itu agar duduk bersama mereka. Dante tak menolak, tetapi jelas wajahnya tak paham dengan situasi. Sekarang itu Dante bodyguard gue, jadi terserah gue mau dia duduk di mana. Ina langsung melontarkan kalimat itu ketika melihat Naola hendak protes. Ina mengangkat kaki sebelah kanannya ke atas kaki kirinya. Ada beberapa aturan yang berubah ketika Dante jadi bodyguard gue. Yang pertama, dia nggak perlu berpakaian rapi kayak bodyguard lo selama ini. Gue setuju sama ide lo, dia nggak tinggal di sini lagi, tapi dia juga bebas mau ke sini kapan aja. Naola sontak berdiri. Apa-apaan? Itu udah nggak sesuai dengan kesepakatan. Gadis itu membantah. Ina tersenyum sinis. Pilihan cuma ada dua. Yang pertama, dia tinggal di sini, dan yang kedua, dia bebas ke sini. Lo nggak bisa lakuin ini ke gue. Bantah Naola. Dia bodyguard gue, bukan lo lagi. Jadi terserah gue mau buat aturan apa aja. Lagian suami gue juga setuju-setuju aja sama semuanya. Ina tersenyum penuh kemenangan. Lo licik banget, sih. Gue nggak bakalan diam aja kalau lo ngelunjak. Naola meninggalkan mereka. Gadis itu menaiki tangga dan masuk kamarnya dengan buru-buru. Ina menaikkan bahu dan bersikap bodoh amat dengan ucapan Naola baru saja. Ina menaikkan bahu dan bersikap bodoh amat dengan ucapan Naola baru saja. Dante yang sejak tadi berdiam diri pun bersuara setelah Naola benar-benar masuk kamar. Apa sebenarnya rencanamu? Aku cuma mau lebih dekat dengan kamu, sayang, ucap Ina manja. Dante langsung memalingkan wajahnya dan berdiri dari tempat duduk. Kita sudah berakhir, nah. Jangan mempersulit keadaan. Kamu jelas tahu aku kesini punya tujuan, yang pasti tujuan itu bukan kamu. Ina menghela napas. Gue tahu dan itulah sebabnya gue lakuin ini semua. Karena lo, perasaan di antara kita udah nggak ada lagi, nah. Itu berakhir ketika kamu memutuskan untuk menikah dengan Pak Maheru. Dari situ perasaanku padamu udah berubah. Itu kan perasaan lo, bukan gue. Apa yang udah jadi milik gue nggak bakalan gue kasih diambil orang lain. Kalaupun sempat ada orang yang ngambil, gue pastikan bakal merebut lagi. Ina berdiri dengan spontan. Ia melenggang pergi ke kamarnya. Apa dia gila? Dante menghempaskan badannya di sofa dan mengusap kepala kasar. Ia lagi-lagi dilema sekarang. Ia berpikir satu masalah sudah selesai karena memutuskan hubungan dengan Ina. Tampaknya kini keadaan semakin rumit, ditambah Naola yang telah termakan banyak omongan Ina. Aku harus ngapain sekarang? Aku benar-benar bingung. Dante memejamkan mata dan mencoba membuang bebannya dengan helaan napas. Namun, semakin ia sering melakukan hal itu, semakin ia terperosok dengan kebingungan. Beberapa menit kemudian, Dante teringat sesuatu. Ia pergi ke dapur dan mengupas buah apel. Tak lupa pula ia memotong-motong kecil. Bi Araya yang tepat masih di dapur turut membantu. Mas Dante mau kasih buah ke siapa malam-malam gini? Tanya Bi Araya penasaran. Dante tersenyum kecil. Siapa lagi, Bi? Lelaki itu malah balik bertanya. Bi Araya hanya tersenyum dengan gelengan kepala. Dante tahu kalau pukul 7 malam, Naola tidak mengunci kamar karena Bi Araya biasa menemaninya. Kali ini Dante mengambil waktu Bi Araya. Gadis itu sangat suka makan apel di malam hari.
Tak ada alasan khusus katanya, hanya saja ia suka. Dante mendorong pintu dan menampilkan Naula yang tengah sibuk dengan beberapa buku catatan di meja belajarnya. Dante perlahan mendekat, tetapi tak mengeluarkan suara. Bibi, Nau bisa mencium aromanya. Naula berbalik dan membuat orang yang ada di belakangnya kaget bukan main. Nampan tempat buah terjatuh dan isinya berserakan ke lantai. Naula tak kalah kaget ketika melihat yang muncul adalah Dante bukan Bi Araya. Ia sontak berdiri dengan pandangan yang sulit diartikan. Gadis itu tak berbicara hingga Dante selesai mengumpulkan benda yang berserakan. Keluar sekarang juga. Usir Naula setelah itu. Dante masih mencoba menjelaskan dengan tatapan yang menyedihkan. Non, tolong dengarkan penjelasan saya. Siapa Non untukmu, ha? Kamu bukan lagi bodyguard saya, pergi sana sama tuanmu. Ucapan Naula sangat sarkas. Dante tak bisa menyangkalnya. Non, tolong dengarkan dulu. Dante masih memohon. Jangan panggil saya Non. Pekik Naula tak bisa lagi menahan emosi. Naula, tolong dengarkan penjelasan saya. Pergi. Naula berhasil mendorong dan mengeluarkan Dante dari kamarnya. Gadis itu menutup pintu dengan hantaman. Air matanya mengalir deras dan tubuhnya lemas terduduk di lantai. Pagi ini Naula kembali meminta bantuan Dikta untuk menjemputnya. Sudah beberapa menit ia menunggu di depan rumah, tetapi lelaki itu tak kunjung muncul. Non, mau saya antar. Dante baru pulang dari butik Ina. Perempuan itu sengaja meminta diantar cepat karena ada hal penting yang harus dikerjakan. Naula pura-pura tak mendengarkan. Ia menyibukkan diri dengan ponsel di tangannya. Dante tak kehabisan akal, ia berdiri tepat di samping gadis itu. Hal itu membuat Naula risih dan berpindah tempat. Namun, itu bukan hal baik karena tiba-tiba Dante mengendong dan membawa Naula ke dalam mobil. Gadis itu berontak, tetapi tenaganya bukanlah apa-apa dibandingkan pria itu. Naula akhirnya duduk dan diam di samping Dante ketika mobil mulai melaju. Ini udah jam 7 lewat, kamu akan terlambat ke sekolah. Naula tak menyahut perkataan pria itu. Tatapannya fokus ke depan dan tangannya terlipat di atas dada. Saat mobil sudah agak jauh dari rumah, ponsel Naula berdering. Nama Dikta tertera di sana. Gadis itu hendak menjawabnya. Sayang tangan Dante lebih cepat meraih dan menyembunyikan benda itu ke sampingnya. Om mau apa, sih? Sini HP Nau. Dante tersenyum tipis mendengar kalimat gadis itu. Itu sama seperti sebelumnya, intonasi yang sangat dirindukan beberapa waktu ini. Aku nggak mau, emangnya kenapa? Suara Dante sengaja dibuat selembut mungkin. Naula yang mendengar terdiam seketika, tatapannya langsung berubah heran. Kerasukan nih orang. Kamu udah larang aku panggil Nona, apa itu artinya kita semakin dekat? Dante mengangkat bahu dan tersenyum. Beberapa meter lagi mereka akan tiba di sekolah Naula. Pria itu mempercepat laju mobil dan memasuki gerbang sekolah. Mobil berhenti tepat di depan beberapa siswi, yang mana salah satunya adalah Zeni. Naula, nanti saya jemput. Naula yang tengah membuka pintu pun terhenti. Ia menoleh ke arah Dante dan tersenyum sinis. Apa lo nggak punya malu? Harusnya sadar lo itu cuma selingkuhan istri orang, jangan banyak gaya. Dan ya kita nggak ada hubungan apa-apa lagi, bahkan sebagai majikan dan bodyguard pun nggak. Gadis itu turun dari mobil dan menutup pintu dengan kencang. Dante terhenyak mendengar ucapan Naula. Ia tersenyum kecil dan menggelengkan kepala. Dia nggak tahu apa-apa tapi bertingkah tahu segalanya. Dia juga egois dan keras kepala. Lalu pria itu memutar kembali mobil dan keluar dari area sekolah. Naula menatap kepergian mobil Dante. Ia menarik napas panjang dan mencoba menetralisir perasaan yang menggebu-gebu dalam dadanya. Zeni datang menghampiri dan menatap sahabatnya. Wow, apa kalian baikan secepat itu? Naula menggelengkan kepala. Baikan apaan? Enggak. Gadis itu berjalan terlebih dahulu. Zeni menyeimbangkan langkah mereka. Terus kok bisa diantar sama dia? Ini semua gara-gara Dikta. Dia nggak datang jemput gue. Gue nggak punya pilihan selain itu sama orang yang nggak tahu diri itu. Naula mengepalkan tangan ke udara. Lo minta dijemput sama Dikta. Zeni memicingkan kedua matanya. Naula hanya menganggukkan kepala dan masuk ke dalam kelas.
Zeni mengekor masuk dan terus bertanya-tanya hubungan Naula dengan Dante ataupun hubungan Naula dengan Dikta. Gadis itu sungguh penasaran siapa yang akan Naula pilih. Apakah orang yang disukai atau orang yang menyukainya? Bukannya mendapatkan jawaban, ia hanya mendapatkan respons putaran bola mata dari sahabatnya. Beberapa hari kemudian setelah Dante kembali ke rumah keluarga Maheru sebagai bodyguard Ina, Naula jadi sering keluar rumah. Gadis yang biasa menutup diri di kamar, kini berubah jadi orang yang suka keluyuran. Meskipun sebenarnya ia keluar hanya makan bareng atau ke taman bersama Zeni ataupun Dikta. Naula juga tak lagi menolak jika Dikta meminta untuk mengantarnya pulang ataupun menjemputnya pagi hari. Perlahan gadis itu mulailah melupakan rasa sakit hatinya pada Dante. Hari ini entah mengapa, hati Naula ingin sekali melihat Dante. Meski bibirnya berkata benci pria itu, ia tak dapat membohongi hatinya yang tetap memanggil nama Dante. "Gue antar lo pulang, ya," tawar Dikta semangat. Ia menyodorkan helm pada gadis itu. Naula tak menolak, ia menerima helm itu dan mengenakannya. Motor Dikta berjalan santai, membuat Naula bisa menikmati setiap embusan angin bersamaan dengan panasnya sang surya. Naula terlonjak kaget ketika motor Dikta tiba-tiba berhenti. "Apaan sih?" Naula ikut menoleh ke depan dan melihat sebuah mobil menghalau jalan mereka. "Itu, kok gue kayak kenal, ya?" Naula bergegas turun dari motor Dikta dan menghampiri si pengendara mobil. "Heh, kamu nggak bisa bawa mobil, iya?" Kaca mobil terbuka, tampaklah sosok Dante dengan tatapan tajam ke arahnya. "Lo?" Gaya bahasa Naula sontak berubah. Gadis itu menoleh pada Dikta dan meminta lelaki itu memutar arah jalan mereka. "Kamu nggak akan bisa lari." Dante keluar dari mobil dan berhasil menarik Naula dari atas motor Dikta. Dikta ikut turun dan berusaha merebut Naula dari pria itu. "Lepasin Naula." Dante tersenyum sinis. "Kalau saya tidak mau, bagaimana?" tantang pria itu. "Lo bakal nyesel." Dikta melayangkan kepalan tangannya. Sayang sekali, Dante yang hebat dalam silat langsung menangkis dan melakukan gerakan perlawanan. Tubuh Dikta terbalik ke belakang dan menabrak motornya sendiri. "Ayo, masuk." Dante memaksa Naula masuk ke mobilnya. Gadis itu berontak dan menggigit tangan Dante. Pria itu sanggup menahan hingga bekas gigi Naula mendarat di permukaan tangannya. Dante mengangkat tubuh Naula dan memasukkannya ke mobil. Pria itu dengan cepat masuk ke sebelah gadis itu dan melajukan mobil menjauh dari area sekolah. "Lo gila?" "Iya." Seloroh Naula tak berperasaan. Ia masih mendorong-dorong pintu meski itu telah dikunci. "Bisa nggak sih, kamu itu duduk diam di situ?" Dante menghela napas panjang. "Nggak, lo mau apa lagi sebenarnya? Sekarang lo udah hidup bahagia kan? Gue nggak gangguin lo juga nggak perlu muncul di hidup gue. Sekarang lo mau apa? Coba katakan apa mau lo." Dante menghentikan mobil secara mendadak hingga Naula hampir terpelanting karena tidak mengenakan seatbelt. Gadis itu syok, ia terdiam dengan tangan meremas ujung seragamnya. "Maaf," ucap Dante seraya mendekat ke arah Naula. Gadis itu membuang pandangan ke arah samping. Dante menggelengkan kepala pelan dan memasang sabuk pengaman untuk gadis itu. Pria itu beberapa kali menghela napas panjang. Ia merogoh saku celananya dan mulai menyalakan sebatang rokok. Asap rokok Dante mengepul, Naula mulai terbatuk-batuk. Dalam hati gadis itu sudah setengah mati memaki-maki. Bagaimana mungkin ia merokok di tempat yang sempit dan terkunci? Naula tak bisa diam saja, ia merebut rokok Dante dan menginjak-injaknya. Dante yang kaget hanya bisa diam dengan pandangan yang sulit diartikan. Ia tak bisa menggambarkan bagaimana perasaannya kini. "Naula," panggilnya lembut. Naula tak menoleh. Gadis itu meneteskan air mata. "Kenapa aku harus suka sama Om? Rasa ini sangat menyiksaku." Naula menekan dadanya, sangat sesak. Dante melepaskan sabuk pengaman dan memutar badan. Ia juga memutar kepala Naula agar mereka saling berpandangan. Naula menundukkan kepalanya dengan isakan. "Jangan marah, tolong. Aku dan Ina nggak ada hubungan apa-apa." Naula akhirnya mengangkat kepalanya. "Tapi Om ciuman sama dia, apa itu juga bukan apa-apa? Apa Om mencium semua perempuan atau Om kasih semua perempuan mencium Om?" Tangis gadis itu kian menjadi. Berbeda dengan Dante, pria itu malah tersenyum.
Dari respons Naula ia bisa yakin jika gadis itu masih memiliki ia dalam hatinya. Dante menggeser diri agar lebih dekat dan menarik kepala Naula agar bersandar di dadanya. Perasaan keduanya membuncah. Kamu cemburu. Tapi sekarang kamu memelukku. Naula yang berada dalam pelukan Dante segera menjauhkan diri. Ia tersadar dan menyeka air matanya. Antar gue pulang sekarang. Dante tak lagi berkomentar, ia menghidupkan mesin lagi dan mulai melajukan mobil. Setelah pulang sekolah, Naula tak ingin keluar kamar karena Dante masih ada di situ. Ia bukannya takut, tetapi agak malu karena kejadian di mobil tadi. Ponsel gadis itu berdenting, sebuah pesan masuk. Dari Dikta. Naula menekan dahinya ketika lelaki itu berkata ada di depan rumahnya. Naula tak habis pikir apa yang telah dilakukan Dikta nanti jika ia tak langsung menemuinya. Dengan mengendap-endap, Naula akhirnya melihat Dikta yang tengah duduk di atas motornya. Lo ngapain kesini? Tanya Naula dengan suara rendah. Gue mau cek keadaan lo. Lo baik-baik aja, kan? Naula membuang napas berat. Kayak yang lo lihat, gue baik-baik aja. Boleh nggak gue belajar bareng lo? Belajar bareng? Naula mengernyitkan dahi. Tatapannya tampak mengintip. Apa yang lo rencanakan? Naula tak bisa percaya begitu saja. Sini gue bisikin. Dengan polosnya Naula mendekatkan telinga kanannya ke arah lelaki itu. Naula tersentak ketika bukan bisikan yang terdengar, melainkan sebuah kecupan di pipinya. Lo, pergi nggak lo? Naula mendorong Dikta menjauh. Namun, lelaki itu malah lebih mendekat dengan senyuman yang lebih lebar. Pipi lo manis. Pergi nggak lo atau mau gue teriakin? Naula mendorong Dikta lagi. Lelaki itu akhirnya menghela napas dan memilih mundur. Baru saja Dikta hendak menaiki motornya, seseorang tiba-tiba muncul dan langsung menyerang Dikta. Dikta terhuyung ke atas setelah mendapatkan beberapa bogem di wajah dan bibirnya. Om Dante, stop! Teriak Naula menghentikan aksi pria itu. Dikta mengangkat kepalanya dan menatap mereka berdua. Tampak Naula tengah menarik orang yang menyerangnya masuk ke rumah. Dikta meremas kedua tangannya dan melayangkan ke udara. Dasar nggak berguna. Di dalam rumah, Naula hendak menamparkan Dante. Namun, tangan gadis itu tak sampai hati. Tangannya melayang di udara dengan napas yang menggebu-gebu. Kenapa Om lakuin ini ke Naula? Gadis itu mendorong Dante hingga terhuyung di lantai. Bukan tak mampu melawan, tetapi pria itu tampak sengaja menjatuhkan diri di depan Naula. Kenapa Om buat Naula kayak gini? Nau bisa gila gara-gara Om. Gadis itu menghempaskan tubuh di lantai. Kenapa? Ia mulai terisak. Itu karena aku nggak mau lihat kamu sama dia. Dante akhirnya mengungkapkan perasaannya yang sudah beberapa hari ini tak tertahankan karena panas melihat Naula selalu dekat Dikta. Om itu egois tahu nggak? Naula menggelengkan kepalanya. Aku juga nggak mau egois, tapi semua terjadi gitu aja. Semua karena kamu Naula. Bisa-bisanya Om menyalahkan aku. Tatapan Naula menajam ke arah pria yang masih diam di lantai itu. Iya, salah kamu karena telah membuatku jatuh cinta sama kamu. Naula terdiam seketika, ia tak sanggup berkata-kata lagi. Pandangannya seketika berpaling ke seluruh penjuru rumah. Om beneran gila. Gadis itu mencoba melarikan diri. Namun, harus saja dia melangkah tubuhnya sudah direngkuh oleh seseorang dari belakang. Tubuh Naula bergetar hebat. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Naula tak bisa mengatakan apa-apa, ia ingin pria itu tetap ada di sisinya dengan penuh cinta. Di sisi lain ia juga harus menghadapi kenyataan jika suatu hari nanti akan ada masalah besar dalam keluarganya. Apa-apaan ini? Keduanya terlonjak kaget dan serentak menoleh. Pak Maheru berdiri dengan bola mata hampir keluar dari tempatnya. Naula segera melepaskan tangan Dante yang masih berada di pinggangnya. Papa. Gadis itu mendekat ke arah papanya. Apa yang kamu lakukan pada putri saya, Pak Maheru melayangkan sebuah pukulan ke wajah Dante. Pria itu mundur dan menabrak meja, tapi tak bereaksi untuk melawan. Pak. Naula menarik tangan Pak Maheru dan memeluk pria itu erat. Jangan, Pak. Jangan tolong. Pak Maheru membuang napas kasar dan menarik tangan Naula. Ia mengajak putrinya naik ke kamarnya. Pergi istirahat. Seperti sudah jadi kebiasaan, Dikta datang menjemput Naula setiap pagi.
Hal itu benar-benar mengusik ketenangan dan perasaan Dante. Tatapan tajam selalu diarahkan ke lelaki berusia 18 tahun itu, tetapi nampaknya tak ada pengaruh. Bahkan ia makin berani menggenggam tangan Naola di depannya. Seperti biasa Dante menemani Ina ke butik. Pria itu benar-benar tak bisa tenang sejak ia kembali ke rumah itu. Biasanya ia tak perlu khawatir jika Naola tak menemukannya. Kini semua seperti berbanding terbalik. Ia yang kegilaan mencari tahu keberadaan gadis itu. "Hari ini kamu di sini aja, ya, temani aku," pinta Ina dengan wajah memelas. Tangannya melingkar di lengan Dante. Dante melepaskan lingkaran tangan Ina dan menjauh. "Silakan turun dari mobil, Nyonya," ucapnya sopan. Ina sontak mengembuskan napas dan menatap Dante tajam. "Kan udah gue bilang kalau kita berdua aja, jangan manggil Nyonya. Panggil nama gue kayak biasa. Tapi kita nggak biasa, Nyonya. Nyonya tetaplah majikan dan saya bodyguard. Bodyguard juga tugas menjaga keamanan bukan jadi sopir pribadi. Itu namanya merangkap bego. Gaji lo juga gede, kan? Atau masih kurang?" Dante mengepalkan tangannya, tetapi ia menahan amarah dalam dadanya hingga Ina keluar dari mobil. Setelah perempuan itu masuk ke butik, Dante memutar mobil dan memarkirkannya tak jauh dari butik. Pria itu pun turun dan hendak masuk mengikuti Ina. Namun, tatapan Dante tertarik pada dua orang yang masuk ke toko serba ada di seberang. Dari postur tubuh, Dante sangat mengenali salah satunya. Pria itu bergegas menyeberang. Dante menatap mereka dari kaca, keduanya tampak asyik memilih barang diiringi dengan candaan. Napas Dante memburu, tetapi ia juga tak bisa sembarangan masuk. Ia ingin menunggu mereka keluar terlebih dahulu. Beberapa menit kemudian, yang ditunggu pun keluar. Dante menghadang di depan toko. Keduanya tampak kaget dengan kehadiran pria itu. "Ngapain kamu di sini? Harusnya kamu ada di sekolah bukan?" Dante bertanya dengan napas tertahan. Emosinya benar-benar akan meledak. "Apa sih? Ayo, Dik." Gadis itu menarik tangan temannya. Dante dengan cepat menarik dan mendorong tubuh lelaki itu hingga terhuyung di tanah. "Naola, sekarang juga kamu jelaskan pada saya kenapa ada di sini jam segini. Kamu tahu ini masih jam sekolah." Naola berdecak kesal dan membantu Dikta untuk berdiri. "Nggak usah ikut campur deh sama urusan Naola. Mending urus diri sendiri aja. Naola, kenapa kamu nggak sekolah?" Pertanyaan itu diajukan lagi. Naola membuang napas kasar. "Bukan urusanmu. Mau Naola sekolah kek, bolos kek, kemana kek, itu bukan urusanmu. Tapi Naola, kamu tahu ini nggak bagus. Kamu jangan bergaul sama orang kayak dia, itu merusak." Dikta yang dari tadi jadi pendengar mulai berdesis. Ia maju 2 langkah hingga benar-benar bertatapan dengan Dante. "Emang lo siapa ngatur-ngatur Naola? Lo bukan bodyguard lagi, jadi nggak ada hak buat lo ngurus Naola. Kurang ajar." Tanpa aba-aba, Dante melayangkan pukulan ke rahang Dikta. Dikta tak tinggal diam, ia membalas memukul wajah dan perut Dante. Keduanya bertarung dengan sengit, wajah mereka memar dan berdarah. Naola sudah panik karena tak bisa sama sekali untuk melerai. Ia hanya berteriak meminta pertolongan orang sekitar. "Tolong! Tolong!" Beberapa warga pun muncul. Mereka akhirnya berhasil memisahkan Dante dan Dikta. Jika ditanya cemas, gadis itu sangat cemas pada keadaan mereka. Kaki Naola berjalan ke arah Dante dan memeriksa lukanya. Genangan air mata mulai menetes ke wajahnya. Naola menyentuh sudut dekat bibir pria itu, hingga membuatnya meringis kesakitan. "Ayo, ke sini." Naola membantu Dante berdiri dan membawanya ke arah meja depan toko. Gadis itu memeriksa luka pada wajah Dante dengan cemas. Lukanya harus segera diobati. "Nau akan beli obat." Naola hendak pergi, tetapi ditahan oleh Dante. "Kita pulang aja, ya." Naola tak bisa berkata-kata, ia hanya mengangguk kepala dan menuntun Dante pergi ke arah mobil. Dikta masih terduduk di tempat semula. Ia hanya menatap kepergian sejoli itu dengan rasa yang tersayat-sayat. "Gue juga terluka, Nau, bukan cuma dia." Dikta mengalihkan perhatian ketika mobil mereka telah melaju. Hatinya benar-benar karena sama sekali tak dilirik oleh Naola. "Lo nggak apa-apa, kan?" Sebuah suara membuat Dikta menoleh. Itu Zeni. Yang membuat Dikta bingung kenapa gadis itu berada di sana.
Zeni membawa Dikta ke apotik yang tak jauh dari tempat mereka tadi. Lukanya telah dibersihkan dan diberikan obat. Keduanya pun keluar dari apotik dan berjalan secara perlahan-lahan. Gue penasaran apa yang lo lakuin di sini. Kenapa tiba-tiba lo muncul? Dikta menepis tangan Zeni yang menuntunnya. Gadis itu membuang napas berat. Harusnya lo itu bersyukur karena gue ada di sini. Coba kalau kagak, mungkin lo masih jadi patung di tempat tadi. Gue serius, ngapain lo ada di sini? Suara Dikta terdengar kasar. Tatapannya pun berubah seperti harimau yang hendak menerkam mangsanya. Zeni gelagapan, ia tak ingin menjawab dan melarikan diri. Namun, gerakannya lebih dulu terbaca oleh Dikta. Lelaki itu menarik dan meremas pergelangan tangan gadis itu dengan kasar. Ia sampai meringis karena kesakitan. Lo jawab atau gue patahin tangan lo. Zeni terus meringis kesakitan. Sakit. Kalau lo nggak mau kesakitan, katakan. Dikta kian mengeratkan genggaman tangannya. Oke, gue bakal bilang. Lepasin tangan gue. Dikta akhirnya melepaskan tangan Zeni. Gadis itu hampir menangis karena rasa sakit di pergelangan tangannya. Ia meregangkan otot-ototnya. Cepat katakan. Zeni berdesis. Gue cuma mau mastiin kalau Naula aman. Gue nggak ada maksud apa-apa selain itu. Mastiin buat aman. Lo kira gue bakal ngerusak atau nyakitin dia gitu? Ya, lo pasti ngerusak dia, karena lo ajak dia cabut. Lo itu ketua OSIS, tapi kelakuan lo nggak menampilkan itu sama sekali. Lo paham kan maksud gue? Gue nggak percaya sama lo, jadi gue nggak mau Naula sampai kenapa-kenapa. Dikta tersenyum sinis. Dan lo juga yang suruh pria nggak tahu diri itu datang ke sini. Lo hebat. Lo akhirnya berhasil merusak semua rencana gue. Zeni menggelengkan kepala. Kalau masalah Om Dante, gue nggak tahu sama sekali. Mungkin kebetulan juga dia ada di sini. Gue nggak ada hubungan sama dia sama sekali. Gue nggak percaya sama lo. Ini pasti ulah lo. Dikta kembali menarik tangan Zeni. Lelaki itu menyeretnya menjauh dari tempat itu. Lepasin tangan gue, sakit. Gue nggak bakal lepasin sampai lo jujur ke gue. Dikta mendorong tubuh Zeni hingga menabrak tembok pembatas yang telah jauh dari keramaian. Tempat itu tampak sepi. Gue udah bilang, gue nggak ada hubungannya sama Om Dante. Gue sama sekali nggak tahu kalau dia ada di sini. Pekik Zeni membantah. Dikta kehilangan kesabaran, ia menekan dagu Zeni ke atas dengan tangannya. Tatapan keduanya beradu beberapa menit. Apa susahnya? Sih, buat jujur. Gue udah jujur, tapi lo nggak mau percaya. Dan itu bukan lagi urusan gue, Dikta. Zeni menendang bokong lelaki itu hingga menjerit kesakitan. Kesempatan itu digunakan Zeni untuk melarikan diri. Namun, baru beberapa langkah ia pergi rasa kasihan menghampirinya. Gadis itu berbalik dan menghela napas. Tak peduli apa yang terjadi nanti, ia harus menolong Dikta terlebih dahulu. Dikta tak menolak ketika Zeni menuntunnya ke tempat duduk yang agak jauh dari mereka. Dengan perasaan bersalah, Zeni pun bertanya, sakit banget, ya? Dikta menolehkan kepalanya. Lo masih sanggup nanya itu ke gue? Zeni terkesiap. Gue benar-benar minta maaf. Gue nggak bakalan maafin lo sebelum lo ngaku kerja sama lelaki itu. Zeni tercengang dan menatap kesal ke arah Dikta. Terserah lo, deh. Lo urus diri lo sendiri, Bey. Gadis itu melenggang pergi meninggalkan Dikta yang sontak menjerit karena bokongnya sakit ketika hendak berdiri. Zeni, maksud lo apaan? Lo harus tanggung jawab ini.